Hai guys, welcome to channel NSID. Di video kali ini kita akan membahas story dari chapter 2, 3, dan 4 yang ada di spin-off No Game No Life. Dan kita akan difokuskan pada karakter Step, Kurami, dan Arthos. Apa yang membuat Step hingga nyaris membuatnya gila? Dan siapa Dragonia terkuat yang pernah dilawan oleh Arthos yang merupakan dewa perang? Oke, daripada lama-lama nih, berikut pembahasan spin-off No Game No Life Practical Wargame Part 2. Setelah kerajaan Elkia secara resmi menjadi Federasi Elkia, pada malam harinya di Istana Elkia, Step sudah menantang Sora dan Shiro selama 3 hari untuk bermain game. Namun selama 3 hari itu dia tidak pernah menang sekalipun. Penyebab dia menantang game adalah karena semenjak Sora kembali dari Federasi Timur, Step justru telah diberi tugas oleh Sora untuk mengatur segala pemerintahan yang ada di Elkia, menggantikan Sora dan Shiro sebagai menteri. Oleh karena itu, Step menantang mereka untuk membuat pekerjaan tersebut justru semestinya dikerjakan oleh Sora dan Shiro. Step saat itu mengatakan, mengapa dia tidak pernah menang sekalipun dari Sora dan Shiro, meskipun dia selalu mencoba mengikuti trik mereka. Sora yang benar hal itu pun menjawab, seharusnya Step dapat mengetahui seberapa pentingnya melakukan poker face saat pertandingan, dan di dunia lamanya trik itu disebut sebagai ekspresi mikro. Mendengar jawaban tersebut, Step langsung mengambil pena dan kertas untuk mencatat segala perkataan dari Sora. Sementara itu, Sora mulai melanjutkan penjelasannya. Di dunia lamanya, ada seseorang psikolog terkenal bernama Paul Ekman. Menurut dia, semua orang dapat menunjukkan emosi mereka yang sebenarnya dengan ekspresi wajah mereka, dan ekspresi tersebut hanya muncul secara singkat dan tidak sengaja. Oleh karena itu disebut sebagai ekspresi mikro. Sebagai contohnya, seseorang dapat mengetahui orang itu berbohong dengan cara melihat ekspresi wajahnya. Tentu, membaca wajah cukup sulit dilakukan, tetapi mencegah seseorang membaca wajah itu cukup mudah. Dia akhirnya menyadari bahwa Step tidak akan bisa membaca ekspresi seseorang dalam waktu yang singkat. Namun sebagai gantinya, Step masih bisa mencegah agar orang lain membaca ekspresi wajahnya, seperti mengatur nada dan gerak tubuhnya. Dengan begitu, Sora meminta Step untuk tidak khawatir dan menyarankannya untuk melanjutkan game mereka hingga malam harinya. Singkat cerita, pada hari keempat, biasanya Step akan masuk ke kamar dengan menendang pintu kamar Sora dan Shiro. Tapi hari ini dia jauh lebih tenang. Dia mengetuk pintu lalu memasuki ruangan dengan perlahan-lahan, seolah-olah dia sudah yakin akan memenangkan game yang akan mereka mainkan. Kemudian Step menantang Sora lagi untuk bermain game, yang dimana dia telah menyembunyikan sesuatu di kastil, dan Sora akan menang jika berhasil menemukannya. Dan untuk mempermudah, dia sudah meninggalkan catatan di benda yang sudah disembunyikan. Setelah mendengar penjelasan game tersebut, Sora mengatakan ke Step jika dia sudah tahu di mana benda itu disembunyikan. Spontan mendengar hal itu, Step menjelaskan sekali lagi jika Sora tidak boleh meminta bantuan ke siapapun, seperti ke Izuna dan Jibril, karena itu akan mempercepat pencarian. Karena Sora tidak ingin memperlama jalannya permainan, dia meminta Step untuk memberikan tangannya sambil memintanya untuk memberitahu di mana benda itu disembunyikan. Karena Step tidak berniat untuk memberitahunya apapun, Sora menggerakkan tangan Step untuk mengecek segala sesuatu yang ada di balik pakaiannya. Dan beberapa saat setelahnya, Sora meminta Step untuk mengeluarkan benda yang ia sembunyikan di balik celana dalamnya. Saat itu, satu-satunya emosi di wajah Step adalah keterkejutan. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Sora dan mencoba memindahkan benda yang sebelumnya disembunyikan. Namun sayangnya Sora sudah melihat catatan tersebut, dan Step hanya bisa terdiam. Kemudian Step bertanya ke Sora, bagaimana dia bisa mengetahuinya. Sora pun menjawab itu mudah saja, karena saat dia mengerahkan tangan Step ke bagian kakinya, saat itu muncul adanya sedikit penolakan. Sederhananya, trik yang digunakan oleh Step adalah harta karun dalam game berburu harta miliknya sendiri. Selama catatan itu ada di tangannya, maka tidak akan membuat ekspresi dimanapun dia melihat. Dan juga karena biasanya Step akan marah pada Sora jika mencoba meraih celana dalamnya. Namun kali ini tidak demikian.
Jadi Sora membuat kesimpulan jika Step sekarang sudah menjadi orang yang cabul. Mendengar hal itu dari Sora, Step langsung bertindak dan keluar dari ruangan. Sementara itu Sora hanya tertawa dengan keras. Dan di hari kelima pada malam harinya, Step berkeliaran di kastil kerajaan Elkia dan dia sudah 5 hari penuh tanpa tidur. Saat itu dia bertemu dengan Izuna dan memintanya untuk memastikan jika Step perkataannya itu adalah kebenaran. Izuna siap membantu Step, jadi dia mengaktifkan kekuatannya untuk memastikan jika Step tidak berbohong. Kemudian Step mengatakan, "Apakah aku bukan orang yang cabul?" Izuna tidak tahu apa arti kata cabul, tapi dia tahu itu mungkin bukan sesuatu yang Step inginkan. Namun Izuna mengatakan jika perkataan Step adalah kebohongan. Itu artinya secara tidak langsung Step mengakui dirinya adalah orang cabul seperti yang dikatakan oleh Sora sebelumnya. Sementara itu, Step yang mengetahui kenyataan tersebut langsung lemas dan merasa beban pada dirinya seketika itu menghilang. Setelah itu, Step berterima kasih pada Izuna dan berjanji padanya untuk membuat makanan sebagai ucapan terima kasih dan berlari keluar ruangan. Pada tengah malamnya, Sora dan Zoro seperti biasa bermain game hingga larut malam. Setelah itu tiba-tiba Step masuk ke kamar mereka sambil mengenakan pakaian seperti orang gila, sambil menantang Sora untuk bermain game lagi dengannya. Sebagai taruhannya, jika Step menang, maka Sora harus jatuh cinta padanya. Namun jika Step kalah, Sora dan Zoro boleh melakukan apapun kepadanya. Sora sama sekali tidak keberatan akan hal itu. Namun, Zoro memberi peringatan bahwasannya Step kali ini lebih kuat dari biasanya. Jadi Sora mungkin akan kesulitan di game kali ini. Kemudian Sora meminta Step untuk menentukan jenis gamenya. Dan segera setelah itu permainan pun telah dimulai. Singkat cerita, setelah pertandingan telah berakhir, Step terbangun dari tidurnya karena Sora dan Zoro menatapnya. Dia melihat sekeliling dan menyadari dia telah berada di kamar Sora dan Zoro. Saat dia mencoba untuk terbangun, Sora dan Zoro meminta untuk Step untuk tetap berbaring dan melanjutkan istirahatnya. Sora dan Zoro kemudian meminta maaf pada Step karena selama ini telah memberi pekerjaan yang berat padanya. Sora dan Zoro tahu jika mereka tidak mampu mengurus segala hal yang berkaitan tentang pemerintahan, karena di dunia mereka sebelumnya adalah antisosial. Oleh karena itu, sebagai gantinya, mereka berdua bekerja keras menggantikan pekerjaan Step untuk sementara waktu. Namun saat itu mereka meminta bantuan pada Ino, karena dia lebih ahli dalam persoalan yang berkaitan dengan pemerintahan. Step yang awalnya cemas menjadi tidak khawatir lagi dan melanjutkan tidurnya lagi. Setelah Sora dan Zoro memastikan jika Step telah benar-benar tertidur, mereka akhirnya bisa kembali tenang. Sora baru saja berhasil mendapatkan kemenangan setelah melawan Step, yang berarti dia sekarang bisa melakukan apapun pada Step. Namun dia memutuskan untuk memberi perintah pada Step untuk menemukan cara untuk membuatnya bisa beristirahat. Dan alhasil, Step bisa tertidur dengan pulas setelah tidak tertidur beberapa hari. Kemudian Zoro bertanya ke Sora, bagaimana dia bisa mengalahkan Step. Sora pun menjawab, jika dia hanya membuat Step untuk berlari dan membuatnya lelah saat bermain game kelereng. Dengan begitu dia bisa mencari celah dan membuatnya bisa menang dari Step. Sekarang kita akan fokus pada karakter V, Nirvalen, dan Kurami. Hari itu, Kurami diberi sebuah tugas untuk mengambil bingkisan dari rekan pedagang keluarga Nirvalen di kota pelabuhan tetangga. Dalam perjalanannya pulang, dia berniat mengambil kerang yang berkilauan di sepanjang pantai. Tanpa benar-benar memikirkannya, Kurami mengambil kerang dan melihat sekelilingnya. 10 ikrar melarang segala bentuk pencurian. Bahkan sesuatu yang tampak seperti kerikil di pinggir jalan bisa menjadi objek pencurian jika ada pemiliknya. Namun saat itu tidak ada yang terjadi. Perjanjian tidak campur tangan. Itu berarti kerang itu bukan milik siapapun. Dan itu artinya bisa menjadi miliknya. Dan budak memiliki satu persyaratan tambahan agar mereka bisa memiliki sesuatu. Kurami tertawa dan membawa kerang itu dan segera meninggalkan pantai. Setibanya pergi dari pantai, Kurami memberitahu pada V, Nirvalen yang merupakan masternya, jika dia telah menemukan sebuah kerang. Namun V yang mendengar hal itu menyuruh Kurami untuk membuangnya, karena menurutnya itu merupakan sampah. Saat itu V menatap Kurami, seolah-olah dia adalah sampah.
lalu meninggalkan ruangan dengan banyak pembantu di belakangnya. Namun itu adalah sinyal dari V untuk menyimpan kerangnya. Begitulah kenyataan menjadi budak di Everguard. Budak tidak memiliki hak untuk memiliki apapun. Bahkan mereka tidak memiliki hak sama sekali. Mereka adalah milik keluarga yang memilikinya. Dan semua yang mereka miliki adalah milik tuannya. Istilah-istilah ini terikat oleh perjanjian mereka menjadikannya tetap mutlak. Namun ada satu perbedaan kecil antara Kurami dengan budak lainnya. Pada kenyataannya, dia juga bertemu dengan V Nirvalen yang merupakan masternya. Hal itu sangat tidak biasa, mengingat garis keturunan Kurami telah melayani keluarga Nirvalen sejak kakek buyutnya. Malamnya, V mengunjungi kamar Kurami yang terletak di sudut perkebunan Nirvalen. Saat V bertemu dengan Kurami, dia menanyakan di mana kerang yang sebelumnya diambil. Kurami menjawab jika kerang yang sebelumnya diambil masih di tempat sampah. Karena budak tidak bisa berbohong kepada masternya, jadi Kurami menjawab dengan jujur. V tahu jika para pembantunya menolak untuk membiarkan Kurami memiliki apapun, bahkan tidak satu kerang pun. Jadi dia berniat untuk menyingkirkan semua pembantunya, agar dia tidak bisa berpura-pura lagi tidak memihak Kurami. Semua pembantu V berasal dari keluarga terhormat, jadi dia tidak akan bisa memecat mereka hanya karena mengganggu seorang budak. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk membebaskan Kurami dari statusnya sebagai budak. Hal itu dilakukan agar Kurami dapat hidup bahagia. Namun Kurami yang mendapatkan tawaran tersebut justru memilih untuk tetap menjadi budak dari V Nirvalen karena dia merasa lebih bahagia bersamanya. Untuk memastikan sekali lagi kebahagiaan Kurami, V perlu mencapai kebahagiaannya sendiri, tapi itu tidak mungkin dilakukan di negaranya. Oleh karena itu dia harus menghancurkan negaranya sendiri. Karena tidak mungkin V membuat Kurami bahagia di negaranya, dia berencana mengambil ahli kerajaan Elkia. Karena saat ini dia tahu di kerajaan Elkia sedang ada proses pemilihan raja berikutnya. Maka dengan Kurami yang merupakan ras Imanity bisa mengambil posisi tersebut dan membuat negeri Elkia menjadi berada di bawah kendalinya. Namun untuk V mendapatkan izin dari petinggi ras Elf untuk bisa pergi ke kerajaan Elkia. Ia akan beralasan membuat kerajaan Elkia menjadi negara boneka ras Elf. Dan nantinya dengan kerajaan Elkia, mereka akan menatap dari timur dan memenangkannya. Maka dengan dua negara yang mereka dapatkan, V memutuskan untuk mengkhianati ras Elf dan menghancurkan negaranya yang menurutnya sudah busuk pemerintahannya. Setelah V menjelaskan rencananya, dia ingin membuat janji yang terikat dengan Kurami. Oleh karena itu, dia memutuskannya dengan bermain game. Sebagai taruhannya, dia akan berjanji untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama dengan Kurami dan menciptakan dunia di mana Kurami bisa hidup bahagia selamanya. Sebulan kemudian, setelah Kurami kalah saat bertanding dengan Sora, dia masih tidak percaya jika ada seorang yang bahkan tidak bisa menggunakan sihir dapat mampu mengalahkan yang bahkan mendapat bantuan dari ras Elf. Pada awalnya dia ragu dengan Sora yang berniat mengalahkan Federasi Timur dengan menggunakan ras Imanity sebagai taruhannya. Namun setelah dia berbagi ingatan dengan Sora, dia tidak akan meragukannya lagi. Setelah Kurami meninggalkan kamarnya, dia bertemu dengan pembantu V yang seperti biasa mengejeknya. Karena saat itu Kurami sedang membawa koin emas di tangannya. Pembantu itu protes pada Kurami dan menanyakan dari mana koin itu didapatkan. Kurami pun menjelaskan jika koin yang ia bawa merupakan milik V yang merupakan masternya. Jadi pembantu tersebut tidak memiliki hak untuk mengambil darinya. Sesaat para pembantu itu segera meninggalkan ruangan, Kurami mulai memprovokasi mereka sambil mengatakan jika mereka akan segera dipecat dari pekerjaannya dalam waktu yang dekat. Oleh karena itu Kurami siap bertaruh siapa yang akan terlebih dahulu dipecat dalam waktu dekat ini. Para pembantu itu saling bertukar pandang dengan panik saat Kurami berjalan melewati mereka. Dia bisa melihat tatapan kesal saat dia pergi. Malamnya di ruang tamu keluarga Nirvalen, 5 pembantu yang sebelumnya bertemu dengan Kurami saat ini sedang diinterogasi oleh V. Karena dari kesaksian Kurami yang merupakan budak yang memberitahu jika pembantunya telah mencuri koin yang sebelumnya dibawa oleh Kurami. Para pembantu menyangkal tuduhan tersebut karena mereka merasa tidak pernah sekalipun mengambil koin dari Kurami. Karena pembantu itu masih juga belum mengaku, V meminta mereka untuk menunjukkan isi kantong yang ada di pakaian mereka.
Sesaat para pembantu itu mengecek kantongnya. Mereka seketika itu terkejut saat menyadari di kantongnya justru terdapat sebuah koin emas di dalamnya. Kemudian V bertanya pada Kurami, apakah benar mereka telah mencuri koin darinya. Kurami menjawab jika itu memang benar, namun dia tidak dapat mengingat bagaimana atau kapan itu terjadi. Karena budak tidak akan bisa membohongi masternya, dan 10 ikrar melarang suatu pencurian. Maka V membuat kesimpulan jika para pembantu itu telah mencuri dari Kurami dengan cara menantangnya di dalam sebuah game dan menggunakan koin emas sebagai taruhannya. Kemudian Kurami mengatakan, kira-kira siapa yang akan dipecat terlebih dahulu? Seketika mendengar Kurami mengatakan hal itu, para pembantu langsung menyalahkan satu sama lain dan berniat menyelamatkan diri mereka sendiri dari pemecatan, sambil mencoba memberitahukan pada V segala tindakan mereka yang telah mengejek Kurami. Kurami bertekad untuk membuktikan bahwa dia bisa memikirkan trik pintar sendiri. Dia telah melihat beberapa ingatan Sora. 10 ikrar melarang pencurian dalam bentuk apapun, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa tentang memberi hadiah. Contohnya seperti jenis hadiah yang diberikan kepada seseorang dengan memasukkannya ke dalam sakunya saat seseorang berjalan melewatinya. Apa yang terjadi setelah mereka menerima hadiah itu? Tentu itu tidak melanggar 10 ikrar, karena Sora telah membuktikannya sendiri. Sekarang V punya alasan yang sah untuk memecat mereka. Mereka telah mencuri dari majikan mereka, dan itu akan menjadi catatan untuk membuat mereka tidak dapat mendapatkan pekerjaan lagi dengan mudah di lain tempat. Kurami teringat dengan perkataan dari Sora. Semua hal sulit terbuat dari hal yang sederhana. Bahkan lubang semut terkecil pun dapat menembus bendungan terbesar. Dan itu seperti bagaimana Kurami menggunakan koin untuk menjatuhkan sekelompok elf. Dia tersenyum sambil memutar-mutar koin di jarinya. Beberapa saat kemudian, Kurami duduk di taman sambil meminum secangkir teh di meja kayu. Para pembantu itu telah dipecat, sehingga dia bisa melihat masing-masing dari mereka satu persatu meninggalkan perkebunan dengan koper penuh barang-barang mereka. Dan tidak butuh waktu lama bagi para pembantu itu melihat Kurami yang sedang tersenyum. Melihat hal itu, para pembantu marah dan mengejek Kurami dari kejauhan. Sementara itu Kurami memberitahu pada mereka untuk jangan meremehkan manusia. Kemudian di malam harinya, sebelum V dan Kurami tidur bersama, mereka saling berbicara satu sama lain untuk membahas rencana mereka ke depannya. Karena Sora berniat mengalahkan negara elf, maka mereka berniat membantunya juga. Namun sebagai gantinya, mereka juga berniat mengalahkan Ted tanpa bantuan Sora dan Shiro. Sehingga V dapat membuat Kurami terbebas dari batasan usia sebagai ras humanity dan bisa hidup selama-lamanya bersama dengannya. Setelah itu Kurami yang terlihat mulai mengantuk memberitahu pada V jika dia mencintainya, dan V juga membalas cinta pengakuan tersebut. Saat kemudian Kurami mulai tertidur lelap. Setelah beberapa saat, Kurami akhirnya berhasil tertidur. V berbaring di sampingnya, natap wajahnya yang tertidur. Saat itu V memiliki ide untuk mencium Kurami, guna memastikan apakah Kurami benar-benar mencintainya. Namun dia tidak jadi melakukan hal itu, karena dia berniat melakukannya saat Kurami benar-benar menginginkan hal tersebut. Dengan begitu, V akhirnya mulai tertidur di samping Kurami. 150.000 tahun yang lalu, dua makhluk terkuat yaitu Arthos dan Heartleaf saling bertarung di tempat yang dulunya merupakan gunung tertinggi di dunia. Tapi gunung itu sekarang sudah lama hancur, karena dampak dari pertarungan kedua makhluk yang mengaku sebagai makhluk terkuat di dunia. Yang terkuat dari Oldeus yaitu Arthos, sang dewa perang, dan dragonia terkuat yang bernama Heartleaf the Final saling berbicara satu sama lain sebelum mereka memulai pertarungan. Saat itu Arthos bertanya pada Heartleaf, apakah itu kekuatan? Heartleaf menjawab, jika jawaban itu tidak akan pernah bisa diketahui bahkan untuk dirinya sendiri. Arthos pun mengajukan pertanyaan lagi, jika seperti itu apa artinya menjadi yang terkuat? Heartleaf menjawab dia sendiri juga tidak tahu, karena dia juga dianggap terkuat dari semua makhluk. Oleh karena itu, Heartleaf menjelaskan, yang terkuat hanya dapat dipahami oleh makhluk yang lemah. Maka dia dan Arthos tidak akan bisa membuktikan siapa di antara mereka yang benar-benar terkuat.
Mendengar jawaban tersebut, Arthos marah besar dan mengatakan, untuk membuktikan yang terkuat, maka mereka hanya perlu bertarung saja. Arthos memiliki pandangan bahwa makhluk terkuat memang berasal dari makhluk yang kuat dan tak pernah kalah dengan siapapun. Sementara itu Harteville beranggapan makhluk terkuat sejatinya itu berasal dari makhluk yang lemah yang dapat membuktikan bahwa dia adalah yang terkuat dengan cara mengalahkan makhluk yang lebih kuat darinya. Setelah berbincang cukup singkat dan Arthos tidak cukup puas dengan jawaban yang diberikan oleh Harteville, dia akhirnya mulai mengeluarkan tombaknya. Tombak itu bukanlah tombak biasa, karena sangat begitu kuat, karena melebihi kecepatan cahaya dan mampu menembus tubuh ras Dragonia yang sangat sulit dihancurkan. Harteville tahu jika waktu kematiannya akan segera terjadi, karena sebelumnya dia pernah melawan Arthos dan tetap kalah. Jadi dia yakin tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa selamat di pertarungannya kali ini. Sebelum Arthos bersiap melancarkan serangan terkuatnya, Harteville memberitahu ke Arthos bahwasanya dia percaya suatu saat Arthos akan merasakan kekalahan dan dapat mengerti apa arti dari yang terkuat dan yang terlemah. Arthos berusaha untuk menyembunyikan kemarahannya sambil menyatakan pada Harteville jika dia akan selalu menjadi makhluk terkuat hingga akhir zaman. Itu adalah kata-kata terakhir yang diucapkan sebelum hanya ada satu yang terkuat yang tersisa. Keberadaan mereka yang saling bertarung satu sama lain membuat puncak Muspelheim yang tinggi itu berubah menjadi kawah terdalam yang akhirnya menjadi lautan yang luas. Peristiwa dahsyat itu hanya bisa digambarkan sebagai sebuah legenda yang sampai saat ini masih dibicarakan. Oke, itulah pembahasan untuk part 2 kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, bisa kalian tulis di kolom komentar. Like, share, subscribe, and see you next time. With